Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk animasi Nanakama Jane Tuyusa no Party wo Ida Sarita no Hankyu Desu Life Suru Koto ni Shimashita. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki untuk chapter yang ke-17, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas chapter 16-nya. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat part sebelumnya atau mau lihat dari awal, bisa cek aja videonya di playlist. Nah, kalau sudah langsung aja kita ke light novelnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Oke, untuk chapter 17 judulnya adalah Waktunya Mengantarkan Pesanan. Kami harus segera berhenti saling memandang dan fokus bekerja. Jika tidak, kami akan dalam situasi sulit di mana Gons dan Tante akan datang kemari karena telah mendengar gosip tentang Red dan Lid tinggal bersama. Kemungkinan mereka akan melihat kami sedang berpegangan tangan. Dan jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya, keramaian atau kegegeran warga Sultan karena mengetahui Lid atau pahlawan, rekan pahlawan atau pahlawan terkuat di kota Sultan itu sekarang udah pensiun dan bekerja di apoteknya Red. Dan di sini Gons tiba. Ups, kita datang di saat yang tidak tepat. Maaf, kata Gons. Kata Gons sambil tersenyum dan tampaknya ia tidak begitu ingin meminta maaf. Kayak kata candaan gitulah ya. Red Oni-chan, kau harusnya bilang padaku sejak awal kalau rumahmu ini untuk pengantin baru. Tante pasti akan membuat rumahmu lebih bagus. Di sisi lain, Tante malah memikirkan sebuah konsep rumah. Red bahkan tidak hanya menutup mulutnya saja, bahkan seluruh mukanya dia tutupi dengan bandana. Wah, jelas malu guys. Red duga dia pasti saat malu. Sepasang pengantin baru antara ahli tanaman herbal yang membosankan dengan pahlawan Lid. Seperti yang diharapkan dari pahlawan Lid, Anda mempunyai mata yang jeli karena telah memilih Red. Ia adalah pria yang paling baik di kota Sultan. Gons berkata dengan nada serius. Tante pun mengangguk sambil melipat tangannya setuju dengan perkataan pamannya. Nah, kali ini Red yang tersipu malu. Tampaknya Gons hari ini tidak bekerja. Itulah kenapa Gons dan Tante datang kemari mensurvei pelanggan yang datang, mencari kekurangan Red dalam bekerja dan caranya hidup di kota Sultan. Semua itu mereka beritahukan kepada Lid. Padahal Red sedang berada di samping mereka. Red harap mereka akan segera berhenti membicarakannya. Red merasa malu saat Tante memamerkan kepahlawanannya saat masih berada di Ordo Kesatria. Gons, aku ingin bertanya sesuatu, tanya Red. Kenapa saat itu kau datang menemuiku padahal kau tidak begitu mengenalku? Kau seharusnya hanya mengenal aku sebagai petualang Rengde yang suka mengumpulkan tanaman herbal, tanya Red. Oh, itu Dr. Newman lah yang merekomendasikan dirimu waktu itu. Kemudian di sini Gons juga tahu dengan kepribadianmu dan kau itu bisa percaya. Jadi Gons lantas membuat permintaan itu. Kau benar-benar menyelamatkan kami waktu itu, ujar Gons. Dr. Newman adalah orang yang mendiagnosis penyakit Tante. Karena kejadian tersebut membuatnya mengetahui skillku dan beliau juga membantuku dalam menjual obat-obatan. Apa beliau sebelumnya sudah mengenal Red? Tanya Red. Aku ingat ia berkata sesuatu mengenai stok obat menjadi stabil setelah kedatangan Red. Ia pun menganggapnya aneh dan pergi mencari tahu namamu di guild petualang, ujar Gons. Mata yang terlatih akan memperlihatkan hal sekecil apapun kah? Gons dan Red mengangguk dengan seirama. Oh, sekarang Red mengerti. Oh ya, berbicara mengenai Dr. Newman, mengingatkan Red waktunya untuk mengantarkan pesanan obat. Haruskah aku yang pergi? Tanya Red kepada Lid. Aku belum memperkenalkanmu kepada Dr. Newman, jadi Red saja yang pergi. Hari ini juga cukup banyak pelanggan, jadi Red akan menyerahkan apoteknya kepada Lid. Kemudian Lid menjawab siap. Kemudian Red sudah mengajarkan Lid tentang obat-obatan. Dia mempunyai pengetahuan dan teknik pertolongan pertama karena dulunya seorang petualang, jadi dia memahaminya dengan cepat. Dia pasti akan baik-baik saja menjaga apotek seorang diri. Kemudian Red mengangkat kotak berisi tanaman herbal yang telah
disiapkan kemarin dan memanggulnya lantas pergi menuju ke klinik Newman. Klinik Newman terletak di sudut kota. Sulit menyebutnya bersih karena bangunannya dindingnya putihnya kotor. Itu adalah bangunan lama dan sudah menjadi klinik sejak Newman membelinya. Bangunannya mempunyai 1 ruang pemeriksaan, 1 ruang resepsionis, 1 ruang tunggu, dan 1 toko. Itu terlihat kecil dibanding dengan rumah sakit pada umumnya. Karena Newman tidak mempunyai sebuah kantor, dokumen harus dipisah dan disimpan di toko dan ruang praktek. Harganya murah dan merupakan klinik yang terkenal di lingkungan sekitar sini. Redcon, terima kasih sudah datang, ujar Newman. Newman sedang memeriksa seorang anak berbadan kurus dengan perban yang melilit kepalanya. Tolong tunggu di ruang tunggu. Newman akan menemui setelah menyelesaikan ini. Baiklah, jawab Red. Resepsionisnya adalah seorang gadis kecil berumur sekitar 10 tahun. Meski dia terlihat serius, saat Red berbicara dengannya, dia menjawab dengan lembut. Kemudian Red duduk dan melihat ke sekeliling. Untuk menghabiskan waktu, terdapat permainan papan kayu yang dinamakan Wyvern Reds. Meski takkan ada yang mencurinya karena harganya cuma 5 koin tembaga, Red masih khawatir. Dilihat dari tampilannya itu udah usang. Selang beberapa waktu keluar seorang anak dengan wajahnya memerah, mungkin sedang demam. Lalu Newman keluar dan berbicara dengan mereka di ruang tunggu. Ini resep obatnya. Jika Anda kehabisan obat, Anda bisa pergi membelinya di apotek yang dijalankan oleh Redcon. Itu orangnya. Ia pasti akan memberimu obat yang tepat jika Anda menunjukkan resep ini kepadanya. Newman juga memberitahu mereka alamat apotek Red. Oh ya, Red-chan, kamu membuka toko kah? Kamu anak yang hebat, ujar salah satu pelanggan apoteknya. Terima kasih, nenek bisa mampir kapan saja jika membutuhkan sebuah obat, jawab Red. Kemudian si nenek menjawab akan datang membeli obat nyeri otot. Kemudian Red sering mengobrol dengan nenek ini saat masih tinggal di apartemen dulu, dan sepertinya beliau masih ingat nama Red. Sebaliknya, malah Red tidak ingat namanya. Ternyata Red begitu buruk ya. Nenek beserta anak itu meletakkan beberapa koin tembaga di meja resepsionis dan mengucapkan terima kasih kepada Newman, lantas pergi. Red melihat ke meja resepsionis, terdapat 8 koin tembaga di sana. Itu cukup murah, hanya 8 tembaga saja. Red juga menerima 2 kantong sosis sebagai tambahannya. Sistem barter ya? Mungkin nenek tadi adalah seorang penjual daging. Maaf sudah membuat menunggu. Newman akan mengkonfirmasi barangnya sekarang, jawab ujar Newman. Kemudian si Red menjawab baiklah. Kemudian Red mengambil kotak herbal dari samping dan berdiri. Lalu letakkan di sini saja. Ruangan ini merupakan yang paling luas di sini, kata Newman. Sesuai kata Newman, Red lantas meletakkannya di lantai, lalu menyerahkan lembaran pesanan pada Newman. Newman membacanya dengan teliti sambil mengeluarkan obatnya, mengecek betul-betul herbal yang Red kirim kurang atau sudah cukup. Jumlahnya sudah sesuai dengan yang di lembar pesanan. Ngomong-ngomong, apa tidak bisa mendapatkan blood needle sekarang? Untuk saat ini sulit mendapatkannya, jawab Red. Tidak bisa ya? Baiklah, tidak apa-apa, balas Newman. Musim panas akan berakhir sebulan lagi, jadi penyakit yang membutuhkan obat dari blood needle akan dibuatkan, tanya Newman. Sama seperti tahun lalu, ini akan menjadi masalah kalau tidak tersedia. Para pedagang keliling juga belum tentu bisa memenuhi persediaannya. Newman hanya bisa mengeluh karena tidak dapat melakukan apapun. Saat kami tengah mengobrol, terdengar teriakan dari arah luar. Suara seorang diiringi dengan suara piring pecah. Apa itu? Heran kebingungan si Red. Kemudian mereka pun pergi keluar untuk mengeceknya. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Newman mengangguk. Kemudian Red lantas meletakkan tangannya ke sarung pedang dan berlari menuju suatu rumah. Karena suaranya itu dari suatu rumah tersebut. Newman mengikuti Red di belakang dan tiba-tiba ia memberitahu sesuatu. Oh ya, orang yang tinggal di rumah itu adalah pria parubaya bernama Jackson, kata Newman. Apa kau mengenalnya? Tanya Red. Newman sudah memperingatkan badannya berkali-kali agar berhenti minum minuman keras. Ia sudah mabuk-mabukan semenjak ia ditinggal istrinya melarikan diri beberapa tahun yang lalu. Ini berbahaya, Red harus berhati-hati. Kemudian gumam Red, apa ia terjatuh karena mabuk? Kuharap begitu, balas Newman. Kemudian Red mengetuk pintu rumahnya.
Jason-san, apa kau baik-baik saja? Red pun menempelkan telinganya ke pintu namun tidak ada jawaban. Red mendengar erangan, "Maaf, aku akan masuk dengan paksa." Red mencoba membuka pintu dan terdengar suara celing, pintunya ternyata terkunci. Red langsung mencabut pedang dan menebaskannya tanpa ragu-ragu. Oh, apakah itu skill dari petualang Rengde? Newman kagum ya. Saat mudah kalau objeknya tidak bergerak, jawab Red. Kemudian di sini Red memberi alasan kepadanya, pintunya terbuka dan kami masuk ke dalam rumah. Nah, jadi seperti itu untuk light novel chapter 17. Kira-kira apa yang terjadi di dalam rumah Jackson? Kalian tunggu kelanjutannya di chapter 18, oke? Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and bye-bye.